Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal share mengenai tes inteligensi umum pada materi bangun ruang. Nah, untuk materinya seperti apa? Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Baik, sebelumnya bangun ruang itu merupakan bangun matematika yang mempunyai volume ataupun sisi yang juga sering disebut dengan bangun 3 dimensi. Kenapa? Ya, karena bangun ruang memiliki 3 buah komponen utama, yakni mempunyai sisi, titik sudut, dan kemudian rusuk. Nah, sisi itu apa sih? Sisi adalah bidang yang terdapat pada bangun ruang yang menjadi batas di antara bangun ruang dengan ruangan yang terdapat di sekitarnya. Sementara rusuk merupakan pertemuan dari dua sisi yang merupakan ruas garis yang terdapat pada bangun ruang. Dan untuk titik sudut adalah titik hasil dari pertemuan antara rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Nah, bangun ruang sendiri selalu kita pelajari sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, karena materi ini sering sekali ya dibahas, bahkan dimasukkan ke dalam soal ujian, termasuk ujian CPNS nanti. Nah, banyak sekali contoh bangun ruang yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya botol air mineral, kotak susu, bola, toples, dan lainnya. Nah, jika kita amati, contoh-contoh tersebut memiliki volume. Berbeda halnya dengan bangun datar tidak memiliki volume atau 2 dimensi ya. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenisnya bangun ruang yang sering dijumpai secara umum. Yang pertama, kalian pasti tahulah ini apa. Iya, ini namanya kubus ya. Kubus ini adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai panjang rusuk yang sama, atau bangun yang mempunyai 6 buah sisi yang sama dan juga sebangun. Kubus juga termasuk ke dalam bangun ruang 3 dimensi. Nah, berikut ini adalah rumus bangun ruang kubus. Tapi sebelumnya kita harus tahu yang mana rusuk, yang mana sisi, yang mana rusuk. Ini adalah rusuk EF, ini adalah rusuk. FB ini juga rusuk, BC rusuk, CG rusuk, GH rusuk, HE rusuk, EA juga rusuk, AD ini juga rusuk, DC juga rusuk, DH ini juga rusuk. Nah, untuk yang sisi adalah ini, karena di kubus ada 6 sisi, berarti sisinya yang mana aja? Yang ini ya, AEFB yang ini, terus BC GF ini sisi kedua, GHDC sisi ketiga, HEAD sisi keempat, yang bawah ADCB sisi ke-5, dan yang atas EHGF sisi ke-6. Jadi ada 6 buah sisi di dalam kubus. Untuk mencari luas permukaannya, kita bisa menggunakan persamaan 6S kuadrat atau 6 sisi kuadrat. Volumenya yaitu S pangkat 3 dan panjang diagonal bidang S akar 2. S di sini adalah panjangnya sisi. Panjang diagonal ruang itu sama dengan S akar 3. Selanjutnya kita ke sifat-sifat kubus, di mana kubus ini memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas antara sisi ABCD, EFGH, BCFG, dan seterusnya. Kubus memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang, yaitu tadi rusuk AB, BC, AE, BF ini, dan seterusnya itu memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang ya. Terus memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, ya dia menyilang ya, BH, CE, dan FD atau DF. Selanjutnya, kubus memiliki 12 buah bidang diagonal. Bidang diagonal yaitu AF, bidang diagonal itu yang ini ya. Jadi dia itu tengah-tengahnya sisi AF, terus ada BE ya, ada BG, ada FC menyilang gitu ya, CF, dan seterusnya. Jadi tiap sisi ada 2 diagonal bidang. Karena dia ada 6 sisi, jadi tinggal kita kalikan aja 6 kali 2 yaitu 12. Selanjutnya apa ini?
Ya, ini adalah gambar balok. Balok itu adalah bangun ruang yang mempunyai 3 dimensi yang dibentuk oleh 6 buah persegi panjang yang semuanya saling tegak lurus. Nah, contohnya seperti jika Anda melihat lemari yang ada di dalam rumah, Anda merupakan salah satu contoh dari bangun ruang balok yang bisa Anda temukan dengan mudah di sekitar kita. Nah, berikut ini adalah rumusan dari balok, di mana kita mencari luas permukaan dengan persamaan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT, di mana P ini adalah panjang, L ini adalah lebar, dan T adalah tinggi. Untuk volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjang diagonal ruang yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya mengenai sifat-sifat balok, di mana balok ini memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang, yaitu 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama ya. Memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. Memiliki 12 rusuk sama kayak kubus. Memiliki 8 titik sudut. Ya, selanjutnya kita ke bola. Di mana bola adalah salah satu bangun ruang yang permukaannya mempunyai jarak yang sama dengan titik pusat, dan bola tersebut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi lengkung, sehingga untuk lebih lengkapnya Anda bisa melihat rumus bola di bawah ini. Di mana luas permukaan itu sama dengan 4 pi r kuadrat. Pi kalian tahu bahwa pi nilainya adalah 3,14 atau 22/7 ya. Untuk volumenya yaitu sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Untuk sifat-sifat bola yaitu memiliki 1 sisi, memiliki 1 titik pusat, tidak memiliki titik sudut, dan memiliki jari-jari yang tak terhingga, dan semuanya sama panjang. Jari-jari kita tahu simbolnya R, dia adalah dari ujung sampai tengah atau titik pusat bola. Itu adalah jari-jari atau R di sini. Selanjutnya adalah tabung. Baik, tabung sendiri dibatasi sisi lengkung dengan menggunakan 2 buah lingkaran dan merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup serta alas yang memiliki bentuk lingkaran ini ya, dengan ukuran yang sama. Sementara pada bagian selimutnya mempunyai bentuk persegi panjang. Selimutnya itu adalah yang melingkari ini, lempengan yang melingkari ini. Berikut ini adalah rumus tabung, di mana luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r dalam kurung R plus T. Kalau dalam kurung seperti ini berarti kita jumlahkan dulu ya R plus T-nya, baru kita kalikan 2 pi r-nya. Untuk luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT. Untuk luas permukaan tabung tanpa tutup misalkan di sini dia ditanyakan tanpa tutup atau berlubang ya di atasnya, itu sama dengan pi r dalam kurung R plus 2T. Sedangkan volume tabung itu sama dengan pi r kuadrat T. Untuk sifat-sifatnya, untuk sifat-sifat tabung memiliki 3 sisi, di mana 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung. Dia memiliki 2 rusuk. Selanjutnya adalah kerucut. Kerucut memiliki bentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Berikut ini adalah rumusnya, di mana luas permukaan kerucut itu sama dengan pi r dalam kurung R plus S. Untuk luas selimut kerucut sama dengan pi rs, sedangkan volumenya yaitu 1/3 pi r kuadrat T. Untuk sifat-sifatnya memiliki 2 sisi, yang yaitu 1 sisi merupakan alas berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi. Lengkung atau selimut kerucut memiliki 1 rusuk dan memiliki 1 titik sudut. Jadi kalian tahu nanti kalau misal ada yang tanya sifat-sifat kerucut, sudah pasti bisa jawab ya. Selanjutnya adalah limas segi 4. Bangun ruang yang berikut adalah limas yang memiliki alas segi dengan sisi-sisi tegak yang memiliki bentuk segitiga dengan 1 sisi, 2 rusuk, dan 1 titik sudut.
Berikut ini adalah rumusnya, di mana luas permukaan 5 segi 4 yaitu luas alas kali jumlah luas segitiga tegak. Jumlah luas segitiga tegak itu yang tegak lurus dengan ini ya, yang tengah ini. Untuk volumenya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena di sini adalah segi 4, jadi kita cari dulu luas alas segi 4 baru kita kalikan 1/3 kali tinggi. Nah, untuk sifat-sifat 5 segi 4 diantaranya yaitu memiliki 4 sisi, di mana satu merupakan alas yang berbentuk persegi dan 3 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Selanjutnya memiliki 8 rusuk dan memiliki 5 titik sudut, yaitu 4 sudut berada di bagian alas dan 1 sudut berada di bagian atas yang merupakan titik puncak. Berikutnya adalah prisma. Nah, untuk prisma ini persamaannya di mana kita mencari luas permukaan dengan persamaan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alasnya ini kan segitiga, berarti kita cari luas segitiganya seperti itu. Untuk volumenya itu luas alas kali tinggi. Nah, berikut adalah sifat-sifat dari prisma, yaitu diantaranya prisma memiliki bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen, atau dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua memiliki 5 sisi, di mana 2 sisi berupa alas tegak dan bawah, 3 sisi lainnya merupakan sisi tegak. Selanjutnya memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Nah, itu merupakan TIU mengenai bidang dari tim belajar bareng. Semoga tayangan ini bermanfaat. Untuk soal lainnya juga kalian bisa cek di playlist belajar bareng. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.